Mari kita lanjutkan kajian berkenaan dengan ilmu, sehubungan dengan mengapa kita diperintah untuk bersama-sama orang siddiq, orang yang siddiq. Dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang siddiq. Ini menunjukkan hubungan-hubungan dalam Al-Fatihah, ya, dalam gerakan kita untuk berilmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya jangan sampai kita tersesat, ya. Di dalam surah Al-Fatihah di awal dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Itu patokan yang paling utama. Siapa yang diberi nikmat? Di dalam surah An-Nisa 69 adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya. Itu yang pokok. Ya. Kalau 6 lain di dalam pengertian Shiratal Mustaqim itu suatu kejiwaan, ya, suatu kejiwaan untuk memahami yang orang-orang yang diberi nikmat, ya. Ada yang menggambarkan jalan yang lurus, jalan yang hak, tidak batil, jalan yang benar-benar harus kita lalui. Kemudian jalan itu jalan yang menanjak, meningkat. Itu menunjukkan di dalam proses keilmuan itu kita harus tahu bahwa belajar itu menuju tingkat-tingkat yang lebih tinggi, gitu kan. Kemudian berarti jalan yang istiqomah. Ya, artinya jalan itu tidak bisa dilalui kecuali orang-orang yang konsisten, gitu ya. Kemudian bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan sesat. Itu menunjukkan ilmu. Yang ingin kecapai ada ilmu yang bisa diamalkan dengan benar. Dikawal lagi, ya, dicontohkan. Ada orang beriman, ada orang yang bertakwa, ada orang yang muhsinin, ada orang yang mukhlisin, ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang munafik, fasik, ada yang zalim, ada dolim, ada muzabzab, afin, untuk mengawal keilmuan kita, ya. Kemudian digambarkan bagaimana ilmu itu bergerak dari diri kita sendiri. Kemauan untuk berilmu, belajar itu bergerak dari kemauan kita sendiri, gitu ya. Maka di dalam surah Al-Baqarah yang terakhir itu dijadikan wirid oleh Rasulullah SAW untuk diingat, untuk dikenang, ya, untuk dijadikan pegangan. Jadi kalau
perintah-perintah wirid itu merupakan ayat-ayat penting. Di dalam Al-Baqarah adalah paling tidak ada 4 ya. 1 Al-Baqarah 1 sampai 5 ya, berkenaan dengan orang bertakwa. Kemudian surah Al-Baqarah 255 mengenai ayat kursi. Ya, itu berkenaan dengan tauhid. Ada 3 ya. Kemudian surah ayat terakhir, 3 ayat terakhir ya, yang akan kita bahas sekarang ya. Ini gerakan keilmuan itu sebenarnya digerakkan dari kita sendiri gitu. Ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita mencari-cari. Allah sendiri yang mengatakan demikian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata ya, sami'na, kami dengar, kami pelajari, kami pilih-pilih, kami pilah-pilah, kami diskusikan. Kalau ada perselisihan kami taati ya. Namun banyak kekurangan kami, kesilapan kami, maka berilah ampunan ya, ghufranaka, berilah ampunan menurut standarmu gitu ya, menurut standar Engkau ya Allah. Jadi bisa saja kita mohon ampun menurut standar kita katakan menurut standar Rabbana wa ilaikal masir, dan kepada Engkau lah kami kembali. Itu tekad. Nah, tekad belajar itu ya harus diletakkan dalam kebersamaan. Maka itu sami'na, kami ya. Sangat berbahaya kalau kita sendirian belajar ya. Nabi mengatakan bisa terseret oleh setan ya, kalau sendirian itu. Ya bayangkan saja kalau kita sembahyang sendirian ya. Seringkali kita lupa rakaat, lupa apa, karena sendirian. Tapi kalau berjamaah insya Allah terjamin lah. Maka binatang yang akan diterkam oleh harimau atau apa saja, itu yang selalu posisinya menyendiri, biasa sendiri, atau dia berusaha memisahkan ya, dari kelompoknya itu. Nah, itu menjadi sasaran dari binatang buas ya. Nah, itu mengapa muncul perasaan itu. Nah, kita perhatikan ya, muncul perasaan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul. Rasul Muhammad itu beriman. Ya, beriman. Bima unzila ilaihi, kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minun. Nah, mengapa wal mu'minun itu di ujung? Bisa saja sebenarnya kalimat itu amanar rasulu wal mu'minun, bisa saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dan orang mukmin pun beriman. Ini cara di belakang. Nah, gitu ya. Cara kita menganalisa sesuatu ya. Jadi ada posisi yang mengakibatkan, oh kalau begitu Nabi Muhammad dulu yang beriman kepada Al-Qur'an, kemudian orang-orang mukmin yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, itu. Ini menunjukkan sesuatu proses. Amanar Rasul
bima unzila ilaihi mir rabbih, terhadap Al-Quran, bima terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, mir rabbih wal mu'minun, dan juga orang mukmin. Jadi Nabi Muhammad beriman dulu, kemudian mengajarkan kepada orang-orang mukmin. Ya. Kullun amana billah, semua rasul, semua rasul dan orang-orang mukmin amana billah, percaya kepada Allah, wa malaikati, percaya kepada malaikat-malaikat, wa kutubi, kepada kitab-kitabnya, wa rusuli. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli, tidak membedakan, ya, membedakan para rasul, ya, di antara baina ahadin mir rasul, di antara nabi itu tidak ada beda, dari Nabi Muhammad sampai seluruh nabi yang sebelumnya. Nah, itu sikap ya. Dari kita, karena Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran, kemudian kita bersikap nabi-nabi itu semuanya sama, tidak bedakan. Nah, timbul, ya, semangat waqal, semangat belajar, sami'na wa ata'na, kami taati, kami pelajari, ghufranaka, mohon ampun menurut standarmu, rabbana wa ilaikal masir, dan kepada Kau kami kembali. Apa jawab Allah? Jawab Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Kita bersemangat, bertekad untuk belajar, tapi Allah tahu dengan kita, ya, Dia tahu dengan kita, maka Dia tidak akan membebani dengan yang melebihi dari kemampuan kita, dan seterusnya, ya. Itulah cikal bakal semangat belajar dari diri kita sendiri sebetulnya, ya, dari kita sendiri. Kemudian perintah, ya, perintah menurut At-Taubah tadi, ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin, bersama-samalah orang Islam. Ya, mengapa tidak bersamalah dengan Nabi, bersama-sama dengan orang siddiq, bersama-sama dengan orang syuhada, bersama-sama dengan sholihin? Kuncinya itu orang berilmu, ya. Orang syuhada itu, untuk menjadi syuhada itu berilmu, ya. Menjadi orang sholihin berilmu, jadi siddiq, ya. Dan ditetapkan oleh Allah, jangan nyimpang-nyimpang kamu, ya. Jangan nyimpang-nyimpang. Nah, mari kita lihat dalam Al-Baqarah 177. 177, ya. Ini yang harus kita pelajari, ya, supaya jangan nyimpang, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 177 Al-Baqarah, ya. Jadi apa yang dipelajari, ya? Laisa birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Sebenarnya ini dua pengertian, ya. Satu pengertian bahwa dengan beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa, ya, diperintah menghadap kiblat ke Masjidil Haram, itu menyebabkan ejekan-ejekan orang-orang Yahudi dulu. Sebenarnya gitu, emang gimana nih orang umat Nabi Muhammad ini, sekali ke Baitul Maqdis, sekali ke itu, ya. Jadi turunnya ayat ini,
Kemudian ada juga orang menafsirkan sholat saja nggak cukup. Nah, gitu. Sholat saja itu nggak cukup. Nah, itu ada yang menafsirkan itu, ya. Kita lanjut. Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan adalah walakinnal birra. Ini lain dengan bahasa kita, ya. Bahasa kita kan kalau kita terjemahkan tetapi kebajikan ialah, kita sebut ialah A, B, C. Ya. Tapi di dalam Al-Quran ini kebajikan itu adalah barang siapa yang. Jadi yang namanya kebajikan itu akan dipahami oleh orang-orang yang sudah laksanakan. Nah, gitu ya. Jadi ada perbedaan gaya bahasa, ya. Walakinnal birra. Apa itu kebajikan? Man amanar billah, barang siapa percaya pada Allah, wal yaumil akhir, percaya kepada akhirat, wal malaikah, percaya kepada malaikat, wal kitab, kepada kitab, wan nabi. Nah, itu rukun iman, ya. Jadi harus kita pahami bahwa ilmu yang kita ingin itu adalah rukun iman, masalah keimanan. Nah, kita lanjut lagi. Wa ata mal ala hubbihi, dan dia memberikan harta atas dasar kecintaan. Ya. Oh, ini sudah mulai bukan masalah iman, ini masalah infak. Kita mulai mengerti itu. Ya, wa atal mala ala hubbihi, ya. Kecintaan terhadap harta itu zawil qurba, kepada kerabat dekat, wal yatama, wal masakin, wa benas sabil. Sabil. Artinya untuk infak kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Wasailin nafil wafil riqab, dan orang-orang yang meminta dalam hal hamba saya, dan orang-orang yang meminta dan hamba saya. Kalau orang minta dikasih, ya gitu. Nanti lebih lanjut orang minta ataupun tidak meminta, ya. Ini artinya berkenaan dengan infak, berkenaan dengan sarana perjuangan. Infak itu merupakan sarana perjuangan, alat untuk fisabilillah. Kita lanjut lagi. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Ini mulai syariat, ya, berkenaan dengan sholat, ya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janji mereka apabila mereka berjanji. Ini berkenaan akhlak. Caranya Al-Quran itu sedikit-sedikit kita, ya. Berarti orang yang berjanji, ya. Wal mufu bi ahdihim iza ahadu, apabila berjanji. Ini berkenaan akhlak kalau begitu, ya. Wasabirin, dan orang-orang yang sabar, fil ba'sa, dalam kesempitan, wadh-dharra, dalam penderitaan, wahinal ba's,
dalam peperangan. Oh, artinya orang yang sabar. Menyangkut akhlak. Jadi tadi menyangkut tauhid, ya, iman, kemudian menyangkut syariah, ya, kemudian menyangkut akhlak. Jadi 3 bidang yang betul-betul kita harus paham. Itulah ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, di sini dia pakai sodaku. Berarti pakai kata kerja. Itu menunjukkan tahap-tahap awal. Ya. Kalau misalnya saya contohkan, si A itu suka menyanyi. Si A itu suka menyanyi. Kemudian si A itu penyanyi. Mana yang lebih hebat? Ya penyanyi. Jadi siddiqin itu orang yang memang isim fa'il namanya, orangnya. Ya, kalau ini masih proses. Oh, kalau begitu ilmu yang kita harus tuntut adalah berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan syariat, kemudian berkenaan dengan akhlak. Ya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita beribadah tidak menghasilkan akhlak. Nah, ya, semua ibadah-ibadah itu menghasilkan akhlak yang mulia. Ulaikal ladzina shadaku. Nah, maka sebab inilah pada tahap ini adalah tahap di mana orang meningkat menjadi ketakwaan tingkat 2. Kalau saya susun, ya, Al-Baqarah 1 sampai 5 itu takwa tingkat pertama. Takwa tingkat kedua adalah ini, berkenaan dengan ilmu. Ya. Nah, pengantar. Jadi setiap tingkatan, ya, dari tingkat 1 ke tingkat 2 ada pengantar. Pengantarnya tadi semangat belajar itu. Ya, nanti terus tiap-tiap tingkatan itu ada penggeraknya, ada gerakan. Kemudian ada juga hidayah Allah. Jadi di antara tiap-tiap tingkat itu ada hidayah, ada perilaku penggerak. Jadi tergerak kita, kalau seandainya, ya, kita tidak punya, kita bersemangat samina wa atona, tapi digoda iblis jadi malas, ya kan? Digoda iblis jadi malas, ya sudah nggak akan jadi, ya kan? Kita bersemangat, misalnya menghadiri majlis salim, bersemangat bersama-sama. Ya, kalau digoda iblis sehingga lemes, ya, sehingga nggak semangat, ya sudah nggak jadi. Nah, ini, ya. Ini 2 kali nih. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang bertakwa. Nah, makanya mengapa saya susun tingkat ketakwaan sampai tingkat 2 seperti ini, karena ada 2 ini, ya. Pertama, ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang yang siddiq, nantinya menuju siddiq, ya, benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang yang takwa. Ya, saya kira mulai padat, ya, mulai padat. Saya mengharapkan betul-betul ini kita ulang-ulang terus supaya betul-betul paham. Di sini mulai kuncinya, ya. Kemudian Allah menegaskan bahwa Al-Quran itulah, ya, yang paling baik dari semua yang kamu kumpulkan. Nah, itu merupakan pakem yang harus kita pegang, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.